Mario Dandisatrio melalui kuasa hukumnya Andreas Nahot Silitonga mengaku sudah 4 kali memberi tawaran bantuan pengobatan David Ozora. Hal itu disampaikan Andreas usai persidangan beragendakan pemeriksaan saksi Jonathan Latumahina di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 13 Juni 2023. Oke, ya, pertama sebagaimana kami sudah sampaikan juga tadi di dalam persidangan, bahwa kami sebagai tim penasihat hukum juga menyadari dampak ya. Tadi bapaknya juga sudah menjelaskan secara gamblang bagaimana dampak terhadap David ya dalam perkara ini. Dan kami juga sangat bersyukur bahwa ternyata banyak perkembangan yang positif ya terhadap David. Dan kami selalu mendoakan agar David itu bisa pulih kembali seperti sedia kala. Itu yang pertama yang bisa kami sampaikan. Nah, kemudian pun terkait dengan beberapa keterangan dari ayahnya, sudah tergambar juga ya bahwa sebenarnya Mario melalui keluarganya itu sudah 4 kali berupaya untuk menawarkan apa yang bisa dilakukan dan keprihatinan terhadap perkara ini ya, dan juga sudah ditawarkan bahwa kita akan menanggung ya, keluarga ini akan menanggung semua biaya pengobatan, baik itu ditawarkan pindah rumah sakit menjadi rumah sakit yang terbaik maupun seluruh biaya juga sudah ditawarkan. Itu yang disampaikan tadi oleh ayah dari korban. Jadi sudah 4 kali. Jadi kalau misalnya kemarin ada kesan bahwa keluarga ini nampak tidak peduli ya, tidak peduli terhadap korban, tidak peduli terhadap Mario Dendi, itu sekarang sudah bisa menjadi clear ya. Dan ini bukan omongan dari kami nih, bukan omongan dari kami, tapi omongan dari keluarga. Ya, dari ayah dari korban itu sendiri, bahwa sudah 4 kali diupayakan dari berbagai macam. Yang pertama adalah dari kenalannya, yang kedua ibunya langsung, yang ketiga ayahnya, yang keempat dari pengacaranya. Jadi sudah cukup banyak upaya untuk menawarkan perdamaian yang pasti ya, tapi juga yang paling utama adalah biaya pengobatan dan juga seluruh rumah sakit biaya yang ditimbulkan. Itu yang tadi keterangan dari ayah korban itu salah satunya adalah dia berusaha keras bahwa itu ada rencana. Ya, tentunya nanti kita akan melihat di dalam saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh penuntut umum ya, apakah benar-benar ada perencanaan di sini. Karena nanti pada akhirnya pun kami juga akan menghadirkan saksi dan ahli, terutama ahli ya kalau terkait dengan perencanaan ya. Karena nanti akan terungkap sebenarnya kata-kata apa sih ya yang menjadi dasar sehingga pasal itu muncul gitu. Pasal perencanaan. Karena kalau tadi sekilas ada beberapa keterangan bahwa si Shen mengatakan bahwa ini akan gua pukul. Apakah itu sudah cukup untuk menyatakan ini sebuah perencanaan? Gitu ya. Itu yang nggak bisa saya simpulkan juga sekarang. Nggak bisa saya simpulkan juga karena apapun yang akan terjadi nanti di dalam persidangan ini, itulah yang akan nanti membuktikan pertanyaan dari rekan tadi, apakah ini adalah perencanaan atau enggak. Ya. Kami juga akan, jaksa yang pasti akan menghadirkan ahli, saksi, kami juga akan melakukan hal yang sama. Soal gitar di dalam tahanan itu kenapa harus direspon juga oleh Mario Dandi? Karena kan di dalam dakwaan tidak ada keterangan yang masalah gitar itu di dalam tahanan. Seberapa signifikan ini sebetulnya? Ya, jadi intinya respon dari Mario itu kan karena begini ya, pemberitaan di media bahwa dia mendapatkan privilege itu sebenarnya juga mengganggu Mario itu sendiri karena dia tidak merasa mendapatkan hal tersebut ya, sehingga kalau misalnya ada keterangan yang seperti itu ya saya rasa itu merupakan reaksi yang logis ya dari seorang yang merasa itu bahwa tidak benar. Masalah itu akan memberatkan atau enggak saya juga tidak sampai sejauh itu. Terkait pernyataan dari ayah David tadi yang bilang bahwa seorang Mario ini juga menyatakan bahwa ayahnya akan mengamankan ini semua dan dia cuma 2 tahun 8 bulan itu ada tanggapan nggak? Iya, kalau saya sih nggak perlu menanggapi ya, tapi tadi sudah ditanggapi langsung oleh Mario bahwa hal tersebut ya dalam kesempatan tadi itu sifatnya adalah testimonium di auditu ya, keterangan yang diperoleh ayah dari Mario dari pihak lain. Makanya nanti untuk lebih jelasnya kita akan mendengar nih ya, saksi berikutnya bagaimana dia mendengar apa yang disampaikan. Tapi tadi Mario sudah menyampaikan bahwa hal tersebut tidak benar ya, karena
Ya, tidak perlu ada yang saya tambah kurangkan. Tadi kita sudah sama-sama dengar bahwa Mario menyangkal dia sudah melakukan atau mengucapkan hal tersebut. Oke, siap. Oke.